Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video yang ketiga ini, saya akan melanjutkan tentang modul fabrikasi seperti yang ada di soal ini. Nah, untuk memo produksi, kita sudah tuntas di video dua video sebelumnya, yaitu tentang formula produk, perintah kerja, dan pengeluaran bahan. Tentunya ini mudah ya, sudah mudah. Intinya adalah memo produksi ini ada tiga tahapan. Nah, kalau kita lihat siklusnya, kita perlu sediakan terlebih dahulu bahan bakunya dan biaya produksi ya. Ini harus tersedia. Setelah ini tersedia, baru kita bisa membuat formula produk. Memasukkan ini bahan baku, bahan penolong, dan pembebanan upah sama biaya. Kemudian setelah formula selesai, baru ke perintah kerja. Nah, perintah kerja ini intinya adalah formula yang sudah dibuat itu dilakukan produksi ya, diformulasikan ini bahan bakunya apa saja, kemudian biaya tenaga kerjanya apa saja, kemudian yang terakhir adalah pengeluaran bahan baku. Nah, ini apa nih? Produk dan bahan baku keluaran. Nah, ini berkenaan dengan ini gampang ya, mudah ya untuk yang penerimaan kas. Kemudian ini memo produk jadi. Memo produk jadi ini ini kita lakukan di step terakhir ya, produk dan bahan baku keluaran. Baik. Ini ada transaksi nomor 7 adalah bagian gudang, bagian produksi. Jadi produknya itu dipindahkan dari bagian produksi ke bagian gudang. Kita masukkan saja ke produk dan bahan baku keluaran. Nah, pastikan tanggalnya adalah tanggal 4 September 2012. September 2012. Oke. 4 September 2012. Kemudian WO-nya nomor 01. WO 01. Nah, WO 01 itu konsisten ya, teman-teman ya. Jangan sampai berbeda-beda setiap step ya. Di setiap step ini jangan sampai berbeda. Karena nomor itu digunakan dari formula, perintah, pengeluaran bahan baku, sama produk dan bahan baku keluaran. Nah, setelah masuk, pastikan tanggalnya sudah benar. Ini M01. Oke, ini M01. Perintah kerja, oke. Deskripsinya adalah memo produk barang jadi. Kemudian sudah langsung otomatis nih. Langsung otomatis 6.500, unit cost-nya, total cost-nya 4 juta. Ya, total cost-nya 4 juta. Itu kita ketika memilih work order nomor ini udah langsung muncul barangnya tanpa kita menginput manual ya, otomatis muncul. Keterangannya silahkan diisi berkenaan dengan aktivitas barang ini, misalkan roti aneka rasa, misalkan diproduksi 2 September 2020 dan masa kadaluarsanya misalkan tanggal 10 bulan 9 2012. Oke, ini 2012. Oke, misalkan begitu. Nah, setelah ini saudara selesai, kemudian simpan dan tutup. Selesai. Ya, kita cek tanggalnya benar nggak? Tadi? Oh ya, benar. 9/12. Nah, kita lihat hasilnya di buku besar. Laporan, daftar laporan, buku besar, keseluruhan jurnal. Kita cek tanggal itu, September 2012. September. Nah, ini. Jadi barang dalam prosesnya selesai, barang jadinya bertambah. Ini jelas Mas ya, teman-teman ya, jelas. Alurnya jelas. Dari barang dalam proses, kemudian merchandise inventory, kemudian merchandise inventory-nya bertambah, kemudian
barang dalam proses. Tentunya ini nanti pengaruh sama HPP aja sih. Pada HPP itu aja. Baik, kita lanjut ke soal. Memo produk jadi selesai. Kemudian ada transaksi nota kontan. Nah, nota kontan ini jualan aja ya, jualan tunai ya. Roti anekanya dijual. Nah, sama aja. Seperti transaksi dagang. Kemudian ini sama faktur penjualan. Nah, kalau faktur penjualan itu kredit ya, teman-teman ya, kredit. Jadi muncul piutang dan nanti ada pelunasan piutang. Terminnya adalah N30. Kalau misalkan belum ada, buat ya, dibuatkan seperti sebelumnya. Kemudian oke, ini normal, bukti pengeluaran kas. Transaksi 11 penjualan juga mudah juga ini. Sama seperti sebelumnya. Kemudian ini bukti penerimaan kas. Oke. Untuk ini kita menggunakan menu kas dan bank ya. Menu kas bank itu ada di sini ya. Penerimaan. Oke. Pengeluaran kas aman ya, sama. Nah, ini kita beli lagi, beli bahannya habis. Nah, seperti tadi, seperti video pertama, masukkan lagi, beli. Jangan sampai diloncati ya. Karena kalau diloncati, stok di gudang habis, kita nggak bisa produksi. Jadi harus tertib ya, logikanya harus tertib. Nggak boleh diloncati ya, nggak boleh diloncati. Sama, memo produksi, kita tinggal masukkan. Ini produksi nomor 2. Kemudian produk jadi, sama seperti semula, kita tinggal mengulang saja ya. Kemudian ada penjualan. Oke, itu kira-kira untuk modul pabrikasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.